yang terdidik dan mendidik. Karena ada manusia, maka yang pertama kali kita pelajari ini adalah filsafat tentang manusia dulu. Manusia yang kita didik siapa? Anak-anak kita di sekolah. Ada 3 aliran filsafat yang harus kita pahami. Pertama, filsafat nativisme dari Arthur Schopenhauer. Filsafat nativisme. Filsafat nativisme memandang bahwa manusia memiliki fitrah, artinya memiliki potensi kodrati, bawaan dari sejak lahir, fitrah. Dan pihak eksternal tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap perkembangan anak. Jadi guru melakukan apapun, siswa ya tetap begitu. Ini menurut pandangan nativisme. Sehingga menurut pandangan nativisme, anak akan merdeka tumbuh kemanapun, biarkan dia merdeka untuk tumbuh. Dan guru akan pesimis tentang perjuangannya untuk mengubah perilaku anak. Jadi pandangan yang pertama, siswanya terlalu merdeka, tapi gurunya pesimis. Nah, ini filsafat yang pertama tentang nativisme. Apa lebihnya nativisme? Pendidikan tidak bisa dipisah dari fitrah, berarti akan percaya pada pencipta fitrah. Maka filsafat nativisme akan kental dengan ketuhanan, religiusitas. Tetapi sayangnya pesimis terhadap pihak luar untuk mengubah perilaku anak. Jadi anak biarkan saja dia akan jadi orang gitu. Jadi nggak usah dididik, nggak usah dikasih tuntunan, udah nanti dia jadi dirinya. Nah, ini filsafat nativisme Bapak Ibu. Filsufnya dari Jerman, namanya Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer. Satu. Yang kedua adalah filsafat empirisisme tabula rasa dari orang Inggris, John Locke. John Locke orang Inggris, filsuf Inggris. Filsafat tabula rasa empirisisme menyatakan bahwa anak terlahir seperti kertas kosong, tidak punya fitrah, tidak punya bawaan, sehingga faktor eksternal sangat diharapkan sekali untuk mengubah perilaku dia menjadi baik. Nah, filsafat tabula rasa memandang anak tidak memiliki fitrah. Berarti filsafat yang kedua tidak percaya pada pencipta fitrah. Maka kalau kita menggunakan filsafat yang kedua, agak keluar dari ketuhanan. Bahkan pendidikan menjadi sekuler, Bapak Ibu. Pendidikan itu dipisahkan dari nilai-nilai ketuhanan, karena tidak percaya adanya pencipta fitrah, karena tidak percaya fitrah. Dia percaya bahwa pihak eksternal saja yang akan dapat mengubah siswa. Nah, pandangan tabula rasa menjadikan guru terlalu bebas, merdeka untuk mengubah diri siswa. Tetapi siswa tidak diberikan kemerdekaan karena dia dianggap kertas kosong, tidak punya potensi atau fitrah. Jadi pendidikan cenderung sekuler. Filsafat tabula rasa empirisisme. Muncul filsafat yang ketiga menengahi nativisme dan empirisisme, namanya konvergensi. Pakarnya William Louis Stern, dan ini dirujuk oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara lebih setuju ke konvergensi. Bagaimana menurut konvergensi? Anak terlahir seperti kertas tertulis suram atau sama. Tugas guru mempertebalnya dan mempengaruhinya, supaya potensi yang positif dapat ditebalkan dan potensi yang negatif lama-lama tersamarkan bahkan tertutupi. Jadi yang keluar adalah fitrah yang sejati, yang suci, yang positif, Bapak Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, anak itu dari lahir sudah membawa potensi negatif, tidak jujur, sudah dibawa dari lahir. Tapi dia juga sudah membawa potensi positif, jujur. Nah, menurut teori konvergensi, tugas guru adalah mempertebal yang positif supaya kelak dia jujur, tetapi menyamarkan bahkan menutupi yang negatif, yaitu tidak jujur. Maka kelak yang nampak fitrah yang nilai-nilai kebajikan universal seperti kejujuran. Maka filsafat konvergensi, anak terlahir seperti kertas tertulis sama, berarti dia sudah punya fitrah dan potensi, berarti nativisme. Tugas guru mempertebal dan mempengaruhi, berarti eksternal dianggap untuk mengubah perilaku anak, berarti empirisisme. Nah, tabula rasa. Nah, konvergensi berarti berada di dua-duanya. Maka pendidikan tidak sekuler. Kemudian pendidikan akan menganggap bahwa gurunya optimis untuk mengubah anaknya. Jadi kalau filsafatnya konvergensi, guru harus apa? Optimis. Nggak boleh pesimis. Kalau pesimis namanya nativisme. Terlalu optimis namanya empirisisme.
maka berdiri saja di tengah-tengah. Nah, pertengahan ini yang paling disukai oleh Tuhan kita. Berdiri di tengah. Tidak terlalu fanatik sini, tidak terlalu fanatik sini. Kita berdiri di tengah itu, konvergensi. Nah, sekarang kita lihat pengertian pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan adalah upaya sadar dan terencana oleh siapa? Pihak eksternal, agar supaya setiap anak bertumbuh sesuai kodrat dan potensi. Berarti dia punya fitrah. Nah, sekarang saya tanya, berarti kalau begitu bangsa Indonesia lebih kemana filsafatnya berdasarkan pengertian pendidikan tadi? Konvergensi, sepakat? Oke. Kalau begitu Indonesia filsafatnya harus konvergensi. Jadi kita sepakat ya, filsafat kita konvergensi dari pengertian pendidikan. Nah, sekarang kita uji prakteknya di kurikulum sebelumnya. Apakah kurikulum sebelumnya konvergensi atau tabula rasa? Nah, kita lihat dulu ya. 1. Kompetensi dasar. Pengertian kompetensi dasar dalam Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 adalah kemampuan minimal yang harus dikuasai oleh siswa pada setiap tahun. Jadi kelas 1 harus menguasai kemampuan kelas 1 di kelas 1. Kelas 2 harus menguasai kemampuan kelas 2 di kelas 2. Paham Bapak Ibu? Berarti kalau anak harus bisa pada waktu yang sama, maka dia dianggap sama. Betul? Filsafat konvergensi memandang bahwa setiap anak punya kodrat, berarti dia unik, punya potensi, berarti dia beda. Jadi filsafat konvergensi memandang setiap anak unik dengan segala keunikannya dan dia beda, tidak ada yang sama. Sementara tabula rasa, anak dipandang semuanya kosong, berarti anak dipandang sama. Paham Bapak Ibu? Maka kalau begitu kompetensi dasar lebih kemana Bapak Ibu? Lebih ke tabula rasa, berarti ada yang tojaiyah antara payung filosofi kita, yaitu apa? Konvergensi, dengan prakteknya yang lebih ke tabula rasa. Berarti ini harus kita sempurnakan. Karena kalau dipertahankan ada sesuatu yang keluar dari hitok, Bapak Ibu. Keluar dari hitok. Jadi KD condong ke mana? Ke tabula rasa. Kenapa? Karena anak harus selesai pada waktu yang sama, berarti dia dianggap sama. Kalau dianggap sama, berarti dia tabula rasa, atau empirisisme John Locke, Bapak Ibu. Lanjut. Saya teringat kalau ingin membandingkan jeruk, itu harus dengan jeruk. Tidak adil melombakan ikan dengan monyet untuk memanjat pohon, karena yang pasti juara adalah monyetnya. Tidak adil melombakan monyet dengan ikan dalam berenang, karena yang juara pasti ikannya. Dengan demikian maka membandingkan itu harus antara jeruk dengan jeruk. Monyet dengan monyet boleh dibandingkan, siapa yang duluan nanti naik pohon. Ikan harus dengan ikan, siapa yang paling hebat berenangnya. Betul Bapak Ibu? Sehingga pandangan anak dianggap sama mengakibatkan adanya kompetisi di dalam pendidikan. Karena anaknya sama. Tabula rasa, kalau tabula rasa anaknya sama, nanti monyet ya lombakan dengan monyet gitu. Nah, di kelas anak dianggap sama semua, berarti di kelas nanti akan banyak kompetisi. Pertama, kompetisi itu dengan angka yang disebut KKM, Bapak Ibu. Kriteria kecerdasan minimal. Pertama, anak dibandingkan dengan KKM, lama-lama satu anak dibandingkan dengan anak yang lainnya. Kalau begitu membandingkan dan KKM lebih ke filsafat yang mana? Konvergensi, tabula rasa, materialisme. Tabula rasa lagi. Karena anak dianggap sama, berarti dia dibandingkan. Kan monyet dengan monyet dilombakan naik pohon. Karena anak dianggap sama, akibatnya anak dikompetisikan. Dan telah dibandingkan, muncul KKM. Berarti KKM dan perbandingan, membandingkan, berarti itu relevan dengan filsafat tabula rasa. Padahal kita payungnya konvergensi. Sekali lagi ini keluar dari hitok, berarti kita harus menyempurnakan. Paham Bapak Ibu? Berikutnya, karena anak akan dikompetisikan, maka nanti akan ada ranking 1, 2, 3. Sehingga di peringkat di dalam pendidikan menjadi ada klaster, menjadi ada peringkat. Peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, klaster A, klaster B, klaster C gitu. Kelas unggulan, kelas berkebutuhan khusus gitu Bapak Ibu. Kelas CB, kelas reguler, kelas low learner ya. Menjadi ada gradasi, ada stratifikasi pendidikan, ada kastanisasi pendidikan. Ini berarti filsafat apa? Kalau ada ranking, tabula rasa lagi.
Jadi prakteknya banyak tabula rasa, padahal payungnya konvergensi. Ini yang disebut keluar dari hito dan harus segera disempurnakan. Nah, lanjut. Menuju siapa yang ranking 1 dalam sebuah kompetisi, maka harus ada ujian. Maka pendidikan yang kental dengan tabula rasa akan banyak ujian untuk anak itu. Ujian 1, ujian 2, ujian 3. Nanti siapa yang paling nilainya paling tinggi ujiannya, maka dia ranking 1. Berarti banyak tes ini tendensinya ke tabula rasa lagi. Sehingga pendidikan dari menuntun lebih berubah menjadi menguji. Pendidikan itu mestinya menuntun, ya. Karena tabula rasa menjadi menguji. Coba kita lihat kurikulum sebelumnya, apakah terlalu banyak ujian bagi anak? Ya, PH, PTS, PAT, PAS, 2 PH tambah PTS tambah PAS bagi 4 masuk rapot. Dalam teori assessment, semua yang masuk rapot itu sumatif. Dalam Permendikbudristek nomor 21 2022, sumatif berfungsi mengevaluasi ketercapaian hasil belajar. Berarti dia menguji. Berarti kalau banyak nilai yang masuk ke rapot jadi angka 2 PH tambah PTS tambah PAS bagi 4 masuk rapot, berarti semua penilaian di kurikulum sebelumnya adalah sumatif. Berarti sumatif itu apa? Menguji anak. Maka pendidikan sudah berubah dari menuntun menjadi ujian. Maka pendidikan kelak bukan jadi kebutuhan, tetapi karena akan dites esok hari. Jadi pendidikan yang harusnya untuk hidup dengan penuh tuntunan menjadi untuk diuji, untuk mendapatkan ranking yang tinggi. Ini yang disebut dengan mengkerdilkan pendidikan. Padahal pendidikan artinya apa di dalam ilmu pendidikan Indonesia? Memanusiakan manusia. Kalau filsafatnya tabula rasa, maka memanusiakan manusia menjadi gagal. Kenapa? Karena anak pertama kosong. Ketika dimanusiakan, maka dia harus dikosongkan lagi. Paham Bapak Ibu? Sekali lagi, tabula rasa apa tadi? Anak terlahir seperti kertas kosong. Hari pendidikan apa pengertiannya? Memanusiakan manusia, berarti mengembalikan manusia kepada manusia. Tapi anak ini pertama kosong. Berarti kalau dia dikembalikan, berarti kosongkan dia. Jadi yang ada adalah apa? Brainwash. Cogito ergo sum. Saya ada karena saya berpikir. Jadi kalau ingin menghilangkan anak adalah apa? Brainwash. Ininya dihilangkan pikiran-pikiran yang sudah dia bawa di alam fitrah, di alam pendidikan. Itu kalau tabula rasa. Sementara kalau filsafatnya konvergensi, memanusiakan manusia adalah apa? Mengembalikan manusia ke fitrah manusia yang suci. Yaitu apa? Yang memiliki nilai-nilai kebajikan, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, jujur, akhlak mulia, beriman, bertakwa. Kan itu janji kita beriman kepada Tuhan di alam rahim bahkan sebelumnya. Kemudian kita sendirian mandiri di alam rahim, keluar menjadi manja, bukan karena fitrahnya, tetapi karena lingkungan yang membuat dia manja. Di dalam alam rahim dia gotong royong dengan ibunya. Tidak ada anak yang merobek rahim ibu. Dia gotong royong untuk bekerja sama. Sedikit lapar, ngejek. Kemudian diusahakan cicing diri. Jadi fitrah anak di alam rahim adalah apa? Gotong royong, mandiri. Nah ketika terjun ke alam dunia, maka lingkungan yang membuat dia tidak mandiri, tidak gotong royong. Kemudian di alam rahim dia sudah berkebinekaan global. Kulit saya dulu hitam, ini masih hitam. Tapi dalam kandungan tidak saya protes kepada anak yang lain yang kulitnya putih. Karena saya sudah berkebinekaan global, biarkan saya menjadi diri saya, biarkan dia menjadi dirinya. Saya sudah berkebinekaan global. Hanya alam ini, lingkungan yang membuat dia tidak berkebinekaan global. Nah sehingga filsafat konvergensi ingin mengembalikan manusia tadi ke alam fitrah itu. Dan alam fitrah itu untuk bangsa Indonesia adalah Pancasila. Maka kurikulum Merdeka ingin mengembalikan manusia itu ke profil pelajar Pancasila. Ingin memanusiakan manusia. Karena dalam filsafat konvergensi manusia ada dua di dalam dirinya. Dasar, ajar, intelligible, non intelligible, subjek, objek, tuturi, handayani, bineka, tunggal ika. Nah, aku yang palsu, aku yang sejati. Nah, dalam diri ada dua menurut konvergensi. Menurut teori tabula rasa diri itu satu. Makanya pengertian pendidikan atau pengajaran atau pembelajaran dalam undang-undang apa pembelajaran? Satu, interaksi antara diri dengan diri. Jadi interaksi dirinya. Kalau
kita dipandang satu, maka interaksi yang satu dengan yang satu ya gila namanya. Sekali lagi, kalau pandangan tabula rasa diri itu satu, sehingga kalau disuruh berinteraksi diri dengan diri, berarti diri yang satu berinteraksi dengan diri yang satu ya gila. Dalam filsafat konvergensi, dalam diri kita ada dua diri. Makanya di dalam sinetron suka ada yang pakai jubah putih dan ada yang pakai hitam, ada tanduknya di kanan. Dua itu selalu berinteraksi di dalam diri kita. Ada uang untuk kita ambil, yang hitam dominan, tiba-tiba ada yang putih mengingatkan jangan dosa. Nah, ini yang disebut dengan interaksi antara diri yang sejati dan diri yang palsu. Diri yang sejati adalah diri yang keluar dari alam fitrah. Diri yang palsu adalah diri yang sudah terpengaruh pada lingkungannya. Biarkan dia berinteraksi. Kalau dominan diri yang sejati, maka dirinya menjadi dirinya yang sejati. Ini yang disebut dengan tumbuh sesuai fitrah atau kodrat. Dan itu tujuan pendidikan. Biarkan padi menjadi padi. Tetapi kalau dominannya yang hitam, ya, maka nanti dirinya yang palsu yang lebih dominan. Nah, diri yang sejati itu siapa? Diri yang sejati adalah diri yang tahu diri yang palsu sakit, tapi diri sejati nggak pernah merasakan rasa sakit. Karena diri sejati itu bawaannya bahagia, Bapak. Diri yang sejati itu bawaannya tersenyum kepada semua orang. Itu diri yang sejati. Kenapa? Karena dia sadar sekali bahwa hidup di alam dunia itu hanya 1,5 jam. Setelah itu berakhir semuanya hilang. Dalam hitungan akhirat kita 1,5 jam di dunia. Dan semua yang diberikan oleh Tuhan kita selama 1,5 jam adalah yang terbaik. Apapun yang terjadi kepada kita, itu yang terbaik di sisi Tuhan kita. Kalau begitu apa? Diri yang sejati akan sadar itu, dan dalam hidupnya akan penuh dengan kebahagiaan. Ya. Tidak repot dengan dunia, santai, bahagia, tapi tetap beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa gitu. Jadi datang ke kelas dengan penuh senyum. Nah, 2 kali 3 berapa? 15 bagus. Nah, itu diri yang sejati. Diri yang sejati paham bahwa apa? Di alam ini kita sedang belajar, termasuk di sekolah. Kalau dia sudah hebat, ngapain di sekolah? Kan guru berfungsi untuk siswa sedang belajar tadi diubah perilakunya dari buruk menjadi baik, dikembalikan ke manusia yang sejati tadi, yang penuh dengan fitrah. Jadi kalau anak sudah jujur, ngapain kita didik? Kan udah jujur. Jadi kenapa anak itu dididik oleh kita di sekolah? Karena sekolah ibarat rumah sakit. Untuk apa? Untuk membuat yang buruk menjadi baik. Tetapi sayang banyak sekolah yang menginginkan anak langsung baik. Di mana kemuliaan kita kalau kita menyerah untuk mendidik anak yang tidak baik menjadi baik? Padahal mulianya kita adalah apa? Mengubah perilaku anak. Barusan ada yang konsultasi ke saya. Anaknya nakal, kemudian anak yang lainnya rada terganggu, orang tuanya nggak mau, menginginkan dia di DO. Kata saya, semakin mendeo anak ini, maka sekolah tidak dianggap sekolah dan tidak dianggap rumah sakit. Bahkan sekolah harusnya di DO. Kenapa? Karena sekolah ingin menerima yang sudah bagus. Ngapain dia sekolah? Kalau udah bagus. Justru di kurikulum merdeka, kenapa namanya kurikulum merdeka? Supaya di kelas nampak sifat aslinya. Sifat asli tertangkap oleh kita, maka dalam konteks belajar kita akan segera mengubahnya. Jadi tidak ingin anak tidak merdeka. Karena kalau anak tidak dimerdekakan, di kelas banyak kepalsuan. Jujur bohong. Disiplin bohong. Kenapa bohong? Karena keluarnya bukan dari dalam, keluarnya dari luar, dari aturan oleh guru. Nah harus jujur, nah harus disiplin. Dia pura-pura berdisiplin di sekolah, dia pura-pura jujur di sekolah. Akibatnya guru menangkap informasi yang palsu dari setiap anak. Kalau informasi itu palsu, maka intervensi menjadi palsu. Layanan kita, akibatnya dia ke masyarakat kembali ke dirinya yang sebenarnya, yaitu apa? Diri yang tidak jujur. Akibatnya menurut guru sangat baik kejujurannya, tapi menurut masyarakat dia maling ayam 2 kali. Karena di masyarakat merdeka untuk dia menyampaikan apapun dalam dirinya. Jadi bangga ketika anak di kelas kelihatan yang sebenarnya, harus bangga. Karena kita akan mendapatkan informasi yang asli. Dan hal itu juga akan kita perbaiki. Supaya apa? Supaya kelak di masyarakat sudah menjadi pribadi yang baik. Jadi sekolah itu bengkel Bapak Ibu. Jadi kalau perilaku anak jelek, itu kesempatan kita meraih kemuliaan untuk membuat dia baik. Jangan ingin langsung anak baik. Kalau anak langsung baik, ngapain dididik kan udah baik? Nggak usah banyak guru, kalau gitu biarkan aja udah baik. Nah tugas guru itu mendidik, mengubah perilaku
Karunya budak itu tadi sikapnya begitu dan memang begitu dia. Dia nyong punya anak gue pengen dia deh. Dia yang anak penghapus bikin estetik dia. Tidak cici. Murilingan. Tak kata cek ilmu mulai mah tidak ganggu. Menurut saya enggak, itu adalah potensi dia kelak akan jadi sosok yang hebat fisiknya bisa jadi. Yang lain ininya, tapi dia ininya fisiknya yang kuat. Karena itu dia cici. Kelak dia hidup dari dirinya yang sekarang. Itu potensi dia. Selama tidak mengganggu. Nah, tugas guru adalah menuntut supaya kemerdekaan anak itu memerdekakan orang lain. Ini yang disebut tuturi handayani. Tuturinya merdeka, handayaninya harus bisa memerdekakan. Jadi bukan bebas merdeka. Kalau bebas merdeka namanya nativisme. Kalau dijajah oleh guru namanya empirisisme. Kalau taburan apa, kalau konvergensi apa? Tuturi handayani konvergensi itu. Merdeka silakan, tapi tolong merdekakan orang lain. Jadi merdeka yang tunduk, ini namanya tuturi handayani. Jadi dalam filsafat konvergensi diri ada dua, diriku yang sejati dan diriku yang palsu. Nah, pendidikan adalah memanusiakan manusia, yaitu mengembalikan manusia yang sudah terpengaruh oleh lingkungan kembali ke fitrah yang sejati. Oleh apa? Oleh pendidikan. Nah, ini filsafat konvergensi. Oke. Kalau begitu KD tabula rasa, KKM tabula rasa, kelas saja tabula rasa. Di kurikulum sebelumnya kan kelas saja. Ada kemampuan, usia. Kemampuan, usia, waktu. Berarti setiap anak akan diberikan mampu oleh Tuhan, karena sudah diciptakan modal untuk dia hidup dan belajar. Tapi setiap anak akan diberikan kesempatan untuk dia bisa dalam waktunya. Kemampuan, usia, waktu. Setiap anak akan diberikan mampu, tapi diberikan waktu untuk mampu. Masing-masing akan beda-beda. Maka kelas saja membungkus kemampuan dan waktu menjadikan apa? Anak kelas 1 harus bisa kemampuan kelas 1 di kelas 1. Anak kelas 2 harus bisa kemampuan kelas 2 di kelas 2. Kenapa? Karena kelas membungkus dua hal, waktu dan kemampuan. Itu tabula rasa lagi. Padahal konvergensi ada berapa tadi? Dua, bukan satu, dua. Makanya jadi ada dua di kurikulum merdeka. Apa? Fase dan kelas. Dua lagi. Jadi dalam diri kita ada dua, subjek, objek, tuturi handayani, bineka tunggal ika, manunggal, kaula gusti, kaula dan gusti. Sekali lagi, dalam diri manusia apa? Subjek, objek, tuturi handayani, bineka tunggal ika, kaula gusti, dasar, ajar, intelligible, non intelligible. Selalu dua, fase, kelas. Makanya di kurikulum merdeka dua terus. Karena ingin menyempurnakan konsep yang lama, yang cenderung ke arah tabula rasa, absolut satu. Padahal kita tidak absolut, kita kena perspektif dalam memandang, sehingga kita bisa jadi beda-beda. Nah, ini di kurikulum merdeka disempurnakan, bukan kelas saja, tapi muncul fase. Jadi pandangan nativisme, anak itu subjek, jadi dia bebas merdeka. Akibatnya guru yang terjajah. Pandangan empirisisme, anak itu kosong, berarti anak dijajah, gurunya yang terlalu merdeka. Nah, teori konvergensi, anak dan guru merdeka, tetapi di balik itu dia saling memerdekakan. Nah, ini namanya konvergensi, Bapak Ibu. Sehingga dalam teori konvergensi, dalam diri anak itu ada dua diri, yaitu apa? Subjek sekaligus objek. Ini yang disebut manunggal kaula gusti. Gusti itu bukan Gusti Allah, bukan. Gusti itu subjek, kaula itu objeknya. Maka dalam diri manusia manunggal antara subjek objek. Ini yang disebut kaula gusti. Jadi sebagai gusti dia merdeka, silakan. Tapi sebagai kaula dia tunduk terhadap kemerdekaan banyak orang. Ini yang disebut tuturi handayani. Paham Bapak Ibu? Sehingga dalam filsafat konvergensi anak dipandang beda-beda, tapi kelak dia akan ada pada barisan yang sama, yaitu apa? Kebahagiaan dunia akhirat. Ini yang disebut bineka tunggal ika. Bineka tunggal ika adalah semboyan bangsa kita, tuturi handayani semboyan pendidikan. Dua-duanya punya makna yang sama karena teorinya konvergensi. Gitu. Nah, kalau begitu apa? KD harus disempurnakan karena dia tidak pedagogis. Maka di kurikulum merdeka KD disempurnakan menjadi CP. Nah, CP, capaian pembelajaran. Nah, kalau capaian pembelajaran gimana? Bapak Ibu, kalau dilihat capaian pembelajaran begini. Pada waktu yang sama 1 jam, anak akan bisa beda-beda. Jadi pada usia, pada waktu yang sama, anak akan bisa beda-beda. 1 jam,
Ini sudah bisa bilangan, ini sudah bisa penjumlahan, yang ini malah sudah bisa bagi kurung. Nah, ini namanya capaian. Atau pada kemampuan yang sama, contoh mengalihkan, anak pada kemampuan yang sama, contoh mengalihkan, anak waktu bisanya beda-beda. Ada yang bisa mengalihkan 1 jam, ada yang 3 tahun, ada yang 12 tahun can bisa ngalihkan. Kate naminate capaian. Jadi KD dengan KD anak harus selesai pada waktu yang ditentukan oleh pemerintah. Tapi dengan CP anak akan bisa pada waktunya, nggak tahu kapan. Kenapa nggak tahu kapan? Karena guru bukan dukun. Guru tidak akan tahu anak akan jadi apa, bisanya akan kapan, akan bisa apa. Bukan dukun, nggak tahu. Dan itu ditulis dalam tulisan Ki Hajar Dewantara. Tugas guru hanya menuntun. Anak jadi apa, akan bisa kapan, akan bisa apa, di luar kemampuan guru, karena guru bukan paranormal. Jadi apa tugas guru? Nuntun saja, berikan yang terbaik, dan dia akan tetap optimis bahwa kelak anak saya akan bisa pada waktunya. Nah, bisa pada waktunya, inilah yang disebut capaian pembelajaran. Jadi KD harus bisa pada waktu yang ditentukan oleh pemerintah. Sementara CP, apa anak akan bisa pada waktu masing-masing. Berarti kalau di KD anak menyesuaikan materi, kalau di CP materi menyesuaikan anak, beda. Materi menyesuaikan anak. Berarti dia memanusiakan manusia ya. Kalau KD tadi merobotkan manusia, karena guru justru RPP yang dilihat apa? KD itu. Di KD ada materi, ya. Anak menyesuaikan materi, materi dia robot, benda mati. Berarti anak menyesuaikan materi, berarti kelak merobotkan manusia. Sementara di kurikulum Merdeka, pada saat mau menyusun RPP lakukan asesmen awal. Dapat data anak, maka pembelajaran materinya menyesuaikan dengan anak, maka anak menjadi subjek pendidikan. Maka kelak memanusiakan manusia menjadi muncul. Berarti memanusiakan manusia cocok untuk CP tadi, bukan KD. Oke, lanjut. Itu adalah capaian pembelajaran. Jadi dalam capaian pembelajaran apa? Anak akan bisa pada waktunya. Betul Bapak Ibu? Betul. Akibat ada capaian pembelajaran, maka usia mendua lagi. Maka di kurikulum Merdeka muncullah yang disebut fase selain kelas. Jadi ada kelas, ada fase. Kenapa? Karena ada kemampuan, ada usia, ada waktu. Kelas tentang usia atau waktu, sementara fase tentang kemampuan. Beda. Jangan dicampur aduk, jangan. Kelas tentang usia, fase tentang kemampuan. Ada tidak anak yang usianya turun? Ada anak yang usianya tetap. Usia akan selalu bertambah, maka di kurikulum Merdeka kelas pun harus bertambah. Maka di kurikulum Merdeka tidak ada anak yang tinggal kelas, karena kenaikan kelas secara hakikat adalah otomatis, automatically promotion. Naik kelas secara otomatis karena kelas tentang usia. Tapi akibatnya karena anak secara usia ditaikkan terus, maka bisa jadi dia usianya di kelas 5 usianya, tapi kemampuannya seperti di fase A, yaitu umumnya kelas 1-2 dia T. Maka apa yang dilakukan oleh guru kelas 5? Assessment awal untuk mengetahui bahwa ada anak yang belum bisa fase A. Maka belajar untuk anak ini fase A dulu, untuk anak ini bisa jadi langsung ke fase C pembelajarannya. Maka di kelas menjadi teaching at the right level, ngajar pada level yang sesuai. Yang fase A, fase A. Yang fase C, ya fase C gitu. Teaching at the right level, sehingga pembelajaran menjadi berbeda. Ini yang disebut dengan differentiated learning. Nah sekarang kita ambil benang merahnya. Kenapa di kurikulum Merdeka pembelajaran harus berdiferensiasi? Karena ada asesmen awal, kognitif, non kognitif yang memetakan anak bahwa anak tertangkap beda. Kenapa ada asesmen awal? Karena ada fase dan kelas di kurikulum Merdeka. Kenapa ada fase? Karena ada CP. Kenapa ada CP? Karena anak akan bisa pada waktu masing-masing yang berbeda. Kenapa dia akan bisa pada waktu masing-masing? Karena dia memang beda.